Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Kusuma Dewa dengan NIM 247020100146. Di sini izinkan saya untuk mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok 3, untuk membawa atau membahas latar belakang. Yang pertama, ada perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai produsen konten melalui media sosial. Batas antar media lama dan media baru semakin kabur, sehingga diperlukannya pemahaman teori komunikasi untuk melihat dampak teknologi terhadap budaya, interaksi sosial di era digital. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep konvergensi budaya dan pemaparan di media sosial, menjelaskan prinsip-prinsip media baru serta dampaknya terhadap integrasi digital, menelaah proses pengurangan ketidakpastian dalam komunikasi online, serta menganalisis penerapan teori partisipasi sosial dalam hubungan individu dan dunia maya. Selanjutnya yaitu teori konvergensi budaya. Henry Janskin menjelaskan bahwa konvergensi budaya merupakan pertemuan antara media lama dan media digital yang melahirkan komunikasi dua arah, bahkan multi arah. Audiens tidak lagi pasif, melainkan aktif berpartisipasi, menciptakan dan membagikan konten seperti tren di TikTok, meme, atau fanfiction. Fenomena ini membuka ruang komunikasi yang lebih kreatif dan partisipatif. Nah, di slide selanjutnya, di slide kelima ini saya akan menjelaskan apa itu teori media baru menurut Lev Manovich. Nah, media baru memiliki 5 prinsip utama, yaitu representasi numerik, modularitas, otomatisasi, variabilitas, dan transkode. Nah, media baru bersifat interaktif, personal, dan mampu menyesuaikan konten dengan preferensi pengguna melalui algoritma. Seperti yang terlihat pada TikTok, meski membawa kemudahan, media baru juga memunculkan tantangan berupa hoax, banjir informasi, dan ketergantungan digital. Nah, yang keenam ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini dikemukakan oleh Berger dan Calabres untuk menjelaskan bagaimana individu berusaha memahami orang lain di saat pertama kali berinteraksi. Dalam komunikasi digital, proses ini terlihat saat seseorang mencari informasi melalui profil media sosial, membaca postingan, dan memperhatikan interaksi online untuk membangun masa percaya pada lawan bicara. Oke, masih dengan teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini yang dikembangkan oleh Carl Berger dan juga Richard Calabrese ini menjelaskan bagaimana orang berusaha memahami orang lain ketika pertama kali berinteraksi di dunia digital. Proses ini sering kita lakukan secara tidak sadar. Misalnya sebelum kita dekat dengan seseorang, kita itu mengintip dulu nih profilnya, membaca postingannya, dan juga memperhatikan cara dia berinteraksi di media sosial. Teori ini penting untuk menjelaskan bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dalam komunikasi online, tapi juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi digital itu benar. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial. Altman dan Taylor menggambarkan perkembangan hubungan interpersonal seperti proses pengupasan bawang, yaitu dimulai dari lapisan luar yang bersifat umum hingga mencapai lapisan dalam yang lebih pribadi. Di media sosial, hubungan dapat berkembang dari sekedar saling menyukai konten dan berkomentar hingga berbagi cerita personal. Namun, keterbukaan diri tetap harus dibatasi demi menjaga privasi. Keempat teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan pola komunikasi di era digital. Konvergensi budaya dan juga media baru menyoroti perubahan teknologi dan juga partisipasi dari audiens. Sementara teori pengurangan ketidakpastian dan juga penetrasi sosial menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan hubungan interpersonal secara etis di dunia maya. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif, kritis, dan juga bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.